Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah ini saudaraku, sebagai pembicara saudara, banyak kita ini sadar dan berjaga-jaga saudara. Ya, dari pengalaman hidup saudara, di setiap masalah, tantangan yang secara pribadi saya alami saudara ya, bukan berarti seperti Pak Bagus, Pak Gembala, ya kita tidak mengalami pergumulan, semua kita mengalami saudara. Dan satu hal yang saya dapati tahu saudaraku untuk tahun 2024 ini sadar dan berjaga-jagalah saudara. Ya. Kenapa saya mau katakan ini saudara? Kenapa? Saya katakan tadi bahwa Alkitab katakan saudaraku bahwa semakin ke depan saudaraku keadaan tidak semakin membaik. Saudara. Kita lihat sekarang saat ini bahwa perang di mana-mana saudara, ya di Gaza, di Ukraina, bahkan gempa bumi saudara di Cina di mana-mana, dan kasih itu akan memudar, akan berkurang. Kita lihat hari-hari ini juga saudaraku, cara kita bersosialisasi, cara kita berbisnis, cara kita mendidik anak saudaraku, semuanya mengalami perubahan yang sangat drastis saudara. Amin. Tapi satu hal, bahwa pernyataan Tuhan, firman Tuhan itu tidak pernah berubah sampai kapanpun saudara. Itu tuh kita mesti menyadari hal ini. Banyak kita gereja yang terlena apa yang ditawarkan oleh dunia. Kenapa? Karena kedagingan kita saudara begitu mudah untuk menyerap segala sesuatu apa yang dunia tawarkan. Ini yang menjadi faktor membawa kita untuk kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kita lihat di Eropa, di mana-mana saudaraku, gereja pada kosong saudaraku. Bahkan diganti dengan perpustakaan saudaraku. Orang-orang sudah nggak peduli lagi dengan kekerasan, dengan Alkitab, dengan apa yang Tuhan sampaikan. Amin. Mereka lebih mengandalkan knowledge, pikiran mereka saudara. Sekarang banyak hari-hari ini orang berlari namanya etisme. Amin. Bahkan gereja hari ini saudara, kita lihat mereka percaya ada Tuhan, tapi mengingkari keberadaan dan kuasanya. Amin. Ya. Nah hari ini saudara, coba kita buka firman Tuhan di Satu Petrus 5 saudara, di Petrus ya. 1 Petrus 5 ayat 8 saudara. Coba dari ayat 5, coba ayat 5 dulu. Coba di semuanya, 1 Petrus. Dari sini lah udah. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi atau memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya saudara. Nah saudaraku, Petrus saudaraku benar-benar berbicara mengenai anugerah yang daripada Tuhan. Anugerah ini saudaraku bukan hanya keselamatan atau pengampunan dosa saudara. Tapi anugerah ini saudaraku, ini yang memampukan kita untuk apa? Untuk kita bersinar terang di tengah kegelapan hari-hari ini yang melanda dunia saudara. Nah, untuk itu saudaraku, untuk menjadi kita unggul saudaraku, tidak ajal kita akan mengalami namanya perlawanan dan perjuangan saudara. Salah satu senjata anugerah yaitu kerendahan hati. Kata kerendahan hati kita mesti pakai seperti kita mengenakan pakaian sudah. Berarti setiap hari, setiap waktu kita masih rendah hati. Nah kita mesti belajar saudara.
Saya mulai renungkan firman Tuhan ini, saudara. Secara pribadi, saudaraku ya. Saya ulaskan sedikit, saudaraku. Ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Merendahkan diri, saudaraku. Ini sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena orang masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya prinsip, punya kemampuan intelektual beda, saudara. Tapi Petrus berkata, misi daripada Tuhan untuk semua kita, untuk kita merendahkan diri. Kenapa? Kerendahan diri, saudara, ini akan menyebabkan kita menjadi rendah hati. Kalau kita lihat, Bapak Ibu lihat di YouTube, saudara, hamba-hamba Tuhan yang besar, mereka saling serang malah, saudara. Saling menghakimi, saling menghujat satu dengan lain. Amin. Bahkan gereja kita hari-hari ini, gembala, gereja satu saling menjatuhkan gereja yang lain, saudara. Tapi Petrus berkata, kita mesti merendahkan diri, tidak peduli siapapun Anda. Kenapa? Karena Tuhan membenci orang yang congkak, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati, saudara. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan berbicara, kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan kedaulatan Tuhan. Dan Dia akan meninggikan Anda dan saya tepat pada waktunya. Nah, sekarang saudaraku, banyak di antara kita yang namanya rendah hati, saudaraku. Pasti orang bilang, dia orangnya suka mengalah. Kalau ngomong itu lemah lembut. Dia nggak menyimpan kesalahan orang lain, saudara. Orangnya ramah, mudah bergaul, dan rendah hati, saudara. Walaupun dicaci maki, saudara, dia nggak apa-apa. Nah itu kalau kita argumen, saudara, berdasarkan kerendahan hati. Tapi kita lihat apa yang Rasul Petrus katakan mengenai kerendahan hati, saudara. Saya baca di sini, saudara ya. Orang Kristen yang rendah hati, saudaraku, waktu dia percaya, yakin, dan mentaati firman Allah melampaui nalar perasaan ataupun keinginan mereka sendiri, saudara. Amin. Mereka bergantung sepenuhnya kepada kemampuan Allah, bukan kepada kemampuan mereka sendiri. Mereka mencari kehendaknya, bukan kehendak pribadi atau orang lain. Mereka berjuang untuk menyatakan misi Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita lihat, saudaraku, ketika Musa, saudara, menyuruh 12 pengintai, saudara, ada 10 orang ketika mereka pulang, mereka berkata, saudara, enggak mungkin kita bisa merebut tanah Kanaan. Kenapa? Nah, saudaraku, 2 orang Kaleb dan Yosua, ketika mereka pulang, mereka bilang, ayo kita gempur. Itu Tuhan janji kepada kita. Nah, antara 10 dan 2, mana yang sombong? Orang berkata 2, Kaleb dan Yosua. Amin. Tetapi 10 orang yang bilang enggak bisa, orang Israel berkata, 10 orang ini luar biasa. Pemimpin yang luar biasa. Mereka mencintai keluarganya. Mereka tidak mau keluarganya susah. Mereka tidak mau keluarganya menderita, saudara. Betul nggak, saudaraku? Sangat luar biasa. Di depan orang-orang Israel. Tapi ternyata kalau kita lihat, saudara, justru 10 orang ini, saudaraku, mereka yang sombong, congkak. Kenapa? Mereka melihat sesuatu ke depan, mereka melihat tantangan, masalah mereka dengan kekuatan dan kemampuan daripada mereka, saudara. Mereka berkata, kita baru keluar dari tanah Mesir. Kita bukan tentara, kita tidak punya senjata apa-apa. Mana mungkin dan mana bisa kita perang, orangnya besar-besar. Amin. Tetapi Yosua dan Kaleb, saudara, dia tidak melihat kemampuan dia, saudara.
Dia melihat apa janji itu Tuhan. Dia tahu ada kekuatan Tuhan yang memampukan dia untuk dia merebut tanah Kanaan, saudara. Amin. Bagaimana dengan Daud dan kakaknya Eliab? Ketika papanya Daud bilang, Daud lu antar makanan koko-koko lu lagi perang tuh. Ketika dia lihat sampai ke sono lihat, loh kenapa bangsa Israel tenakan ngumpet-ngumpet takut. Mereka semua di sono perperangan, saudaraku. Langsung dia marah. Hei, dia maki-maki orang Filistin, saudaraku. Orang tidak bersunat. Apa tanggapan pokoknya? Alkitab jelas katakan. Dan kata lain, saudaraku, Daud, kamu ini congkak, kamu ini sombong. Kamu tahu siapa kamu? Kamu hanya gembala kecil yang mengurusi 2-3 gembala, saudara. Betul nggak, saudara? Lihat di sini, saudara. Daud, dia tidak melihat kemampuan dia, tapi dilihat kemampuan daripada Tuhan. Amin. Ternyata lihat kakaknya yang sombong. Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena Tuhan sudah tahu siapa Daud. Amin. Nah, kita lihat di sini, saudaraku. Tuhan menganugerahkan orang yang rendah hati. Senjata kerendahan hati, saudaraku. Dikatakan apa? Menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Bukan kita berusaha untuk mengatasi sendiri, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, saya belajar dalam firman ini, saudara. Seringkali kita, saudaraku, merasa mampu, merasa bisa, merasa kuat, saudara. Betul nggak? Kadang-kadang kita tidak mau untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Ingat, saudaraku, keluarga kita, saudaraku, itu bukan beban. Pekerjaan kita itu bukan beban. Tapi kekhawatiran kita akan keluarga kita, kekhawatiran kita pada masa depan anak-anak kita, saudaraku, ini merupakan menjadi beban bagi Anda dan saya. Amin. Saya belajar, saudara. Saya pikir, Tuhan, saya punya anak 5, saudara. Bagaimana masa depan mereka, saudara? Betul? Sekolah mereka, pendidikan mereka, ya kehidupan mereka bagaimana, Tuhan? Ini menjadi beban, saudara. Bukan keluarga kita menjadi beban, saudara, tapi kekhawatiran kita akan keluarga kita menjadi beban. 10 orang pengintai, mereka khawatir bagaimana kehidupan anak-anak keluarga mereka, saudaraku. Ini jadi beban mereka sehingga mereka tidak melihat kekuatan Allah di dalam diri mereka, saudara. Bayangin seorang pelari maraton, saudara. Coba dia bawa langsir, saudaraku, 20 kilo, saudaraku. Dia lari, nggak lama dia akan capek, saudaraku. Ini beban, saudaraku. Tapi Tuhan berkata, serahkan kekhawatiran kepadaku. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Saya mau menyerahkan seluruh kekhawatiranku, kegelisahanku, ketakutan kepada tangan-Mu yang perkasa. Saya nggak peduli apa kata orang, saudaraku. Yang penting apa kata Tuhan mengenai saya pribadi. Saya nggak peduli apa tanggapan orang, saudaraku. Tapi saya tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saya pribadi. Begitu juga Anda, saudara. Amin. Wah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis. Berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ada orang-orang yang dapat ditelannya dan ada orang-orang yang tidak dapat ditelannya, saudara. Betul? Saya percaya jemaat RM tidak satu pun yang dapat ditelan oleh kuasa kegelapan, iblis dan ceng-cengnya, saudara. Kenapa? Karena kita rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Kita tahu kalau kita ada hari ini, apa yang kita miliki, saudaraku. Kalau saya bisa berkhotbah, saudaraku. Kalau kita bisa melayani, saudaraku. Ingat, itu semua anugerah daripada Tuhan. Kodrat ilahinya telah diberikan kepada Anda dan saya untuk memampukan kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan yang kita terima melalui iman. Kalau hari ini kita bisa mengasihi, bukankah kita telah dikasihi, saudara? Kalau hari ini kita bisa memberi, bukankah
saya sudah menerima, saudara. Kalau hari ini kita bisa berbuat baik, saudara, bukan kebaikannya yang melimpah dalam kehidupan kita. Ada kasih Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan merasa sombong, merasa kita mampu bisa, saudaraku. Apapun itu karena anugerah Dia. Kodrat ilahi yang diberikan kepada Anda dan saya, saudaraku. Karakter, sifat-sifat ilahi Allah itu sudah ada dan menetap dalam kehidupan Anda saya. Kalau kita bisa belas kasihan kepada orang, saudaraku, bukankah Dia kasihnya ada dalam kehidupan Anda dan saya? Ada amin? Kita mau lanjutkan, saudara. Sadar, saudara. Sadar di sini, saudaraku, boleh dikatakan apa? Tidak mabok, saudaraku. Sadar di sini, saudaraku, apa? Antitesis daripada mabok oleh anggur. Amin. Tapi sadar di sini kita punya pemikiran yang sehat. Nah, saya pernah waktu di Komsel, saya sering sharing ini, saudaraku. Saya punya paman, saudaraku, di Bangka, saudaraku. Dia jago minum, saudara. Ya, jago minum. Dia kalau minum, saudaraku, arak itu campur durian, saudara. Diendapin berapa hari, saudara. Baru dia minum, saudara. Tapi sekarang udah meninggal, saudara. Dua paman saya jago minum. Dan kami ponakannya, saudaraku, kalau dia minum, dia panggil sini. Dikasih minum. Habis minum muka kita merah. Dia ketawa. Kacau, saudara. Dia kalau mabuk, saudaraku, dia di kamar mandi, tok jatuh. Nah, bibi saya bikin air asam, saudara. Kasih dia makan muntah. Habis dia muntah, saudara. Tapi orang mabuk dia nggak sadar, saudara. Isinya mau ambil dompetnya, nggak tahu. Dan saya punya sepupu juga sama, saudara. Dia kalau mabuk, dia suka jahil, suka berkelahi dengan orang, saudara. Saya kesian. Dia dipukulin orang, dia nggak tahu, saudara. Dipukulin babak belur kalau dipisahkan. Nah, orang mabuk, orang tidak sadar, saudaraku. Dibully, dipukul apa, dia nggak tahu, saudara. Nah, saya ambil dari ilusi ini, saudara, sebagai ilusi yang apa, yang dalam hal rohani, saudara. Itulah kita, saudara. Kalau kita mabuk, saudara. Kalau kita tidak sadar, saudara, musuh dapat dengan mudah mencuri dari atau membinasakan mereka yang tidak sadar, saudara. Mestinya musuh kita itu nggak ada apa-apa, saudara. Dia udah dikalahkan, saudara. Seperti singa mengamati, seperti kucing yang coba mencuri, saudara. Tapi karena kita tidak sadar, saudara. Akhirnya apa? Dia dengan mudah mengalahkan kita, saudara. Amin. Saya mengalami. Amin. Kadang-kadang kita tidak sadar, saudara. Coba dibuka di Wahyu. Wahyu 17 ayat 1 dan 2 ya. Ayat 2, 1 dan 2 atau 2. Ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang bawa 7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepada putusan atau pelacur besar. Pelacur besarnya apa, saudaraku? Secara pribadi saya lihat ini adalah sistem keuangan dunia hari-hari ini, saudara. Yang duduk di tempat yang banyak airnya dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Sadar nggak, saudara? Coba kita mulai renungkan, saudara. Dulu dalam pelayanan saya sebagai aktivis atau pekerja gereja, sangat antusias, sangat luar biasa, saudara. Ini rekan-rekan kerja kami, saudara. Sangat luar biasa. Dan kegerakan kegerejaan sangat luar biasa, saudara. Coba Anda mulai renungkan hari-hari ini. Saya terjebak. Kadang-kadang, saudaraku, sistem dari dunia ini, saudara. Bagaimana gadget begitu luar biasa. Internet, teknologi, AI, saudaraku. Semakin ke depan ini semakin sangat-sangat luar biasa, saudara. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang kita mau saat teduh, saudaraku, kita lebih mementingkan handphone yang berdering. Ya.
Oh mungkin ini ada order, ada kang tahu atau apa saudara. Amin. Gadget saudaraku, anak-anak muda hari ini sangat sedih saudara. Generasi NZ hari-hari ini saudaraku. Amin. Dan kita sebagai orang tua, sebagai gereja, bagaimana kita membawa anak-anak kita saudara. Untuk apa? Untuk selalu terhubung dengan Tuhan saudara. Sampai dikatakan pemerintah mau bangun rumah sakit untuk orang-orang yang terlibat dengan judi online, dengan internet. Aduh, berapa triliun dana pemerintah mesti keluar. Amin. Dulu saya sama Pak Bagus saudaraku, sering pelayan ke orang kesurupan saudara. Itu mudah saudara. Kalau kita lagi ibadah begini, kalau kita langsung langsung kita layani orang di mana-mana, banyak orang rumah sekarang. Sekarang mana? Iblis itu pintar saudara. Dia nggak masuk lewat seperti manis seperti itu. Dia mulai masuk saudara di pikiran anak-anak hari-hari ini. Bagaimana orang anak muda menantang orang tua. Kita lihat hari-hari ini saudara. Ada amin. Mabuk sistem dunia. Kenapa saya katakan? Daging kita saudara, panca indera kita itu lebih mudah untuk menyerap saudara. Apa yang dunia tawarkan daripada untuk menolaknya saudara. Jujur. Dunia hari-hari memabukkan bagi orang-orang yang percaya saudara. Amin. Sekarang bagaimana saudaraku? Supaya kita tidak terjebak dengan tipu muslihat daripada kuasa kegelapan ini saudara. 1 Timotius 6 ayat 10 saudaraku. Saya ulangi lagi saudara yang tadi ya, ini ketinggalan ayat 1 ini. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh uanglah, memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan bukan anti uang saudaraku. Kalau Anda punya uang gak mau kasih saya saudaraku. Tapi Tuhan menentang orang yang cinta akan uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Saudara. Ada amin? Ya. Salah satu saudaraku, dalam Alkitab, sampai lupa saudara, ada seorang yang namanya Raja Salomo. Saudara, karena kita tahu Salomo saudara, dia punya hikmat, dia pengetahuan, dan Tuhan memberkati secara berkelimpahan. Apa akibatnya saudara? Secara sadar saudaraku, dia mulai menyembah patung-patung apa yang istrinya punya saudara. Amin. Dia memiliki segala-galanya saudaraku. Istrinya banyak, harta kekayaannya banyak, hikmatnya luar biasa saudaraku. Dia terlena, dia mabuk dengan anggur dunia yang tawarkan kepada dia. Saya belum menyadari, saya bertuhan, kenapa Raja Salomo membuat surat pengkhotbah, Mazmur segala macam saudaraku. Dia menunjukkan di akhir daripada Salomo, dia berkata, takut akan Tuhanlah. Ada amin? Saya memiliki segala-galanya, istri yang banyak segala sesuatu, tapi semuanya sia-sia. Takut akan Tuhan, itulah awal dari segalanya. Ada amin? Nggak nyangka, orang yang begitu luar biasa saudaraku. Dia bertemu Tuhan beberapa kali, dia yang membuat bait Allah. Tapi ketika dia mabuk, dia tidak sadar bagaimana dunia mempengaruhi dia saudaraku. Akhirnya dia mulai menjauh daripada Tuhan. Tadinya saudaraku janji Tuhan kepada Daud saudaraku. Bagaimana kerajaannya begitu besar. Hanya tinggal satu Yehuda saudara. Gara-gara apa? Itu Tuhan baik. Salomo terlena dengan apa yang dunia tawarkan kepada dia. Sehingga dia hilang kesadarannya. Dia mulai menjauh daripada Tuhan. Ada amin? Nah saudaraku, apa yang mesti kita lakukan supaya kita jangan terjebak oleh kuasa kegelapan sehingga membuat kita menjauh daripada Tuhan. Efesus 5 ayat 18 saudara.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau saya pernah kata itu, dikuasai oleh roh. Kita bersyukur di tempat ini saudara, ya gembala saudara sering kirim SMS, WA, ikut PA, selalu menuntun Anda dan saya untuk kita selalu ada di dalam Tuhan. Saudara. Dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Mungkin orang-orang bilang kita terlalu fanatik, enggak masalah, saudara. Tapi inilah yang membawa kita untuk apa? Untuk kita selalu menyatu dengan Tuhan. Amin. Mulai hidup kita dipimpin oleh daripada roh. Jangan sampai kita lupa. Bukan dipimpin oleh daging, saudaraku. Daging tidak ada berguna apa-apa. Tapi roh lah yang memberi kehidupan. Saudara. Ada amin? Nah, yang kedua saudaraku, berjaga-jaga, saudara. 1 Timotius 6 ayat 17, saudara. Yang terakhir saudaraku, yang sadar saudaraku ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati, saudaraku. Tidak salah dengan kita berlibur, saudaraku. Tidak salah dengan hobi kita. Tidak salah dengan istri atau suami atau keluarga kita, saudaraku. Tidak salah dengan pekerjaan Anda dan saya, saudaraku. Tuhan memberi kita untuk apa? Untuk kita menikmati, saudaraku. Ada amin? Tetapi saudaraku, ketika olahraga, hobi kita, saudaraku, itu yang lebih bisa memuaskan kita daripada Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang tidak baik. Ini yang akan membawa kita untuk menjauh daripada hadirat Tuhan. Ada amin? Aktivitas yang nggak ada masalah, saudaraku. Segala sesuatu yang bisa memuaskan kita daripada Roh Kudus, ini yang Tuhan tidak suka, saudara. Ada amin? Ya. Dan yang terakhir, yang kedua, saudara, yaitu berjaga-jaga, saudaraku. Anda tidak mungkin berjaga-jaga kalau tidak sadar. Namun orang yang sadar belum tentu dia berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah tindakan berdasarkan kehendak Allah orang yang sadar, saudara. Saya ulangin, saudara ya. Berjaga-jaga, saudara. Anda tidak mungkin berjaga-jaga kalau tidak sadar. Namun orang yang sadar belum tentu dia berjaga-jaga, saudara. Seperti Salomo, saudara. Amin. Berjaga-jaga adalah tindakan berdasarkan kehendak oleh orang percaya yang sadar. Nah, kita sadar, maka kita berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jaga itu, saudaraku, di sini saya pakai, yaitu mengawasi dengan seksama kemungkinan ada bahaya atau kesusahan. Berjaga-jaga selalu. Nah, dalam contoh Alkitab, saudaraku, berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki yaitu berdoa. Ya. Saya ambil ayatnya, saudaraku, di Matius 26 ayat 40 dan 41, saudara. Nah, saudara, yang namanya berdoa, saudara, kita kalau hari Selasa itu, saudara, kalau berdoa, ya, hanya beberapa orang, saudara. Ya,
Kenapa? Wah, doa-doa lagi. Doa-doa lagi. Memang betul, saudara. Kita ada doa pribadi, satu pribadi, doa keluarga. Tapi ada kita doa korporat, saudara. Doa korporat ini bagaimana kita bersama-sama kita menyatu dalam roh, saudara, berdoa. Itu penting sekali, saudara. Ya. Nah, kita lihat contoh yang Tuhan jelaskan pada murid-muridnya, saudara. Ya. Yang nama doa itu di mana-mana, saudara. Ya. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatkan mereka tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging adalah lemah, saudara. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, saudaraku, ketika dia berdoa. Dan Tuhan Yesus berkali-kali, saudaraku, bilang kepada muridnya, kenapa? Tuhan tahu, saudaraku, bahwa bukan dia saja yang diuji ketaatannya akan kepada Bapaknya, saudara. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya, saudaraku, itu akan diuji juga ketaatannya kepada dia, saudara. Makanya dia kata seperti ini, berjaga-jaga dan berdoalah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Muridnya tidur, saudara. Apakah murid-muridnya capek karena kerja seharian, saudara? Apa murid-muridnya kekenyangan karena habis perjamuan kudus bersama dengan Tuhan? Tidak, saudara. Alkitab berkata jelas, mereka berduka sama seperti Tuhan Yesus, saudara. Tapi Petrus berkata, aku rela mati untuk kamu. Amin. Begitu dengan murid-murid yang lain, saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa bukan dia yang akan diuji ketaatannya, tapi murid-muridnya akan diuji. Di Lukas berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kalau kita tidak berdoa, maka kita akan jemu. Apalagi ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, kita mengalami masalah, saudara. Sehingga membuat kita tidak mau untuk kita terhubung dengan Tuhan. Doa adalah terhubung dengan Tuhan. Amin. Doa, saudara, Kolose 4, saudara. Ayat 2 kalau nggak salah ya. Bertekunlah dalam doa dan daripada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, saudara. Ternyata berdoa, saudara. Bagaimana kita membungkam kedagingan kita, saudaraku, dan membangkitkan manusia batinia kita, saudara. Amin. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak tahan kalian 1 jam bersama dengan aku, saudaraku. Tapi 3 kali muridnya tertidur, saudaraku. Inilah pilihan. Kedatangan Tuhan berkali-kali bilang kepada Anda dan saya, mari datang kepadaku, terhubung dengan aku, saudaraku. Tapi kita mengabaikannya. Dia datang kepada Anda dan saya, mari bersekutu dengan aku rindu bertemu dengan kalian. Kita anggap enggak terjadi apa-apa. Bahkan kita ulangi hal yang sama, dia datang dan berkata, mari anakku, aku rindu kepada engkau. Mari terhubung dengan aku. Aku tahu keadaanmu hari-hari ini. Begitu Tuhan berkali-kali datang kepada murid. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Besoknya, saudaraku, si Yudas bawa tentara, saudaraku. Dia peluk Tuhan Yesus, ditangkap, saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus yang berjaga-jaga, dia mengerti ketaatannya kepada Bapa. Apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus? Mereka berjanji, aku rela mati untuk Tuhan. Tapi ketika aniaya datang, mereka tidak satu pun dekat dengan Tuhan. Mereka lari, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan tahu. Petrus bersyukur, dia sampai pengadilan Tuhan Yesus, dia ikut. Bahkan dia bersumpah, aku tidak kenal dengan orang ini. Bayangin, saudara. Mungkin Tuhan berkali-kali bilang kepada Anda dan saya, kita enggak ngeh.
Tapi ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, ketika kesesakan itu datang, kita berkata, di mana Tuhan? Padahal Tuhan berkali-kali datang kepada kau yang sudah beban berat. Aku akan memberi kelepasan kepadamu. Enggak ada yang bisa tolong kamu kecuali aku. Jangan kira depositomu, rumahmu, pekerjaanmu, segala yang kau memiliki untuk bisa menjamin dirimu. Banyak hari ini aku melihat saudara dengan mata kepala sendiri. Bagaimana tadi orang memiliki segala-galanya hari ini. Untuk bayar kontrakan juga gak mampu saudara. Jangan sombong karena Tuhan menentang orang sombong. Tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Yang selalu mengandalkan kemampuan daripada Tuhan. Saya dapat ini saudara. Dan saya mulai berlutut kepada Tuhan. Bapak, aku mau serahkan segala kekhawatiranku, ketakutanku, kegelisahanmu hanya kepada Tuhan. Aku tahu tanganmu yang kuat dan perkasa dapat memelihara apa yang Bapak percayakan dalam kehidupanku. Bahkan apa yang Bapak beri, terus Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupanku. Pengetahuan, talenta, karunia-karunia saudara. Ada amin. Ingat baik saudara. Jangan kita terlena hari-hari ini. Jangan terlena dengan kekayaan kita, keinginan kita saudara. Hawa nafsu dunia hari ini begitu mentelur kita saudaraku. Untuk membawa kita jauh daripada hadirat Tuhan saudara. Jangan kita tertipu hari-hari ini saudaraku. Ada amin. Mari bersekutu dengan Dia saudaraku. Dia adalah pokok anggur, kita ada ranting-rantingnya yang menempel kepada Dia saudara. Apapun keadaan hari-hari dunia tidak akan bisa mempengaruhi orang yang menempel dan dekat kepada Tuhan saudara. Amin. Itu mari kita rendah hati. Apa yang Petrus katakan dari firman. Sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita ditelan oleh ilah-ilah zaman. Amin.